Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lia Lutpa dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Siliwangi. Di sini saya akan mengulas kembali salah satu novel angkatan 20-an yang berjudul Salah Asuhan karya Abdul Muiz. Nah, novel Salah Asuhan ini merupakan novel masa awal tahun 1920-an karangan Abdul Muiz yang diterbitkan oleh Balai Pustaka dan juga pertama kali diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1928. Nah, sampai dengan tahun 1995, novel ini telah mengalami cetak ulang sebanyak 22 kali. Nah, novel Salah Asuhan ini merupakan novel yang penting pada tahun 1920-an karena merupakan salah satu puncak roman pada masa Balai Pustaka, seperti juga novel Siti Nurbaya. Nah, novel ini juga telah diterbitkan di Malaysia, bahkan menjadi buku bacaan wajib di sekolah-sekolah Malaysia. Novel Salah Asuhan ini juga telah ditransformasikan ke dalam naskah film yang berjudul Salah Asuhan yang disutradarai oleh Asrul Aksani. Nah, novel ini menceritakan percintaan pemuda Bumi Petra yang bernama Hanapi dengan pemudi dari Eropa yang bernama Kori. Sejak kecil ia tinggal bersama ibunya yang berusaha dengan gigih untuk memenuhi kelayakan hidup anaknya. Nah, namun ketika Hanapi menginjak kanak-kanak, ia dikirimkan oleh ibunya ke luar Sumatera, tepatnya ke Betawi untuk menjalankan pendidikan di HBS. Nah, ketika Hanapi bersekolah di HBS, ia dititipkan kepada keluarga Belanda sehingga ia selalu bergaul dengan kalangan Belanda. Nah, dari lingkungan itulah ia benci dan tidak mau menjadi orang timurnya, lalu mengirimkan sebuah surat perpisahan kepada Hanapi. Namun Hanapi tidak menerima perpisahan tersebut dan ia merasa sedih sehingga ia jatuh sakit selama beberapa minggu. Melihat kondisi tersebut membuat ibu Hanapi merasa khawatir dan semakin bulat untuk menjodohkan Hanapi kepada Rafi'ah, anak dari Sultan Batuah. Nah, mendengar hal tersebut, Hanapi marah dan tidak menerima perjodohan tersebut karena ia hanya cinta terhadap Kori saja. Nah, tetapi ibunya selalu menasehati dan membujuk Hanapi karena ibunya merasa berhutang budi kepada Sultan Batuah. Nah, kemudian setelah ibunya berhasil membujuk Hanapi, akhirnya ia menerima perjodohan tersebut dengan sangat terpaksa dan Hanapi meminta syarat untuk pernikahannya menggunakan adat Minangkabau. Lalu pernikahan mereka dikaruniai seorang putra yang bernama Syafi'i. Namun itu juga tidak menimbulkan rasa cinta di hati Hanapi. Rumah tangga yang mereka jalankan tidaklah harmonis. Perlakuan Hanapi terhadap istrinya selalu kasar, namun Rafi'ah tidak pernah melawannya dan hanya berdiam saja sambil mengeluarkan air mata. Selain itu juga, Hanapi menjadi seorang anak yang durhaka terhadap ibunya, yang selalu membentak-bentak ibunya dan memperlakukan ibunya sebagai orang lain. Nah, suatu ketika Hanapi sedang berdebat dengan ibunya, ia digigit oleh seekor anjing sehingga mengharuskan Hanapi pergi ke Betawi untuk menjalani pengobatan di Betawi. Nah, setelah beberapa hari di Betawi, Hanapi akhirnya bertemu kembali dengan Kori. Namun pada saat itu Kori sedang berduka atas kepergian ayahnya. Setelah beberapa lama Hanapi berdamai kembali dengan Kori, Hanapi mengirimkan sebuah surat kepada ibunya dan Rafi'ah, yaitu surat perpisahan dan menyatakan bahwa Hanapi ingin keluar dari bangsanya sendiri. Nah, setelah Hanapi keluar dari bangsanya sendiri, lalu ia bercerai dengan Rafi'ah dan mengajak Kori untuk menikah. Namun Kori pada saat itu bingung dan harus bagaimana karena ia tidak mencintai Hanapi. Karena merasa kasihan, akhirnya Kori menerima dan mau menikah dengan Hanapi. Namun
pernikahan yang mereka jalankan tidaklah harmonis. Hanapi kembali menjadi suami yang kasar dan tidak tanggung jawab. Dan Hanapi selalu berprasangka buruk terhadap Korrie, dan akhirnya pun Korrie meminta bercerai dan meninggalkan rumah mereka. Hanapi terus mencari-cari Korrie, dan selama itulah hidup Hanapi menderita karena ia berhenti dari pekerjaannya. Hanapi kemudian bertemu dengan temannya yang menyatakan tentang pandangan orang terhadapnya sebagai seorang suami yang kejam dan tidak bertanggung jawab. Kemudian Hanapi pergi ke Semarang untuk menemui Korrie untuk meminta maaf dan ingin merujuk kembali dengan Korrie. Namun pertemuan di Semarang tersebut adalah pertemuan terakhir dengan Korrie, karena pada saat itu Korrie sedang menderita penyakit kolera yang kronis. Nah, sebelum menghembuskan napas yang terakhir, Korrie bersedia memaafkan kesalahan Hanapi yang telah diperbuat terhadap Korrie. Perasaan menyesal dan berdosa tetap membuat Hanapi sangat menderita. Lalu ia pun jatuh sakit setelah kepergian Korrie. Hanapi kemudian insaf dan sadar bahwa semua yang ia lakukan terhadap kedua istrinya sangatlah salah. Ia sadar akan semuanya yang telah dilakukan, yang tak mampu membina rumah tangga yang harmonis dengan istri-istri yang baik seperti mereka. Nah, setelah Hanapi sembuh, kemudian ia pulang ke Sumatera dan menemui ibu Rapiah dan anaknya yaitu Safei untuk meminta maaf atas segala dosa dan apa yang ia telah lakukan dahulu. Namun dengan lapang dada Hanapi memaafkan semua kesalahannya, apa yang telah dilakukan, dan Hanapi dan ibunya tidak tinggal lagi di Solo, melainkan mereka tinggal di kota Anau. Di kota Anau, Hanapi selalu mengurung diri di kamar sampai pada suatu ketika ia meminum 4 butir sublimat untuk mengakhiri hidupnya yang tiada guna itu. Ibunya merasa sedih dan khawatir melihat kondisi Hanapi yang pada saat itu dan memanggil dokter untuk mengobati Hanapi. Namun nyawanya tidak dapat tertolong. Nah, sebelum menghembuskan napas yang terakhir, Hanapi berpesan kepada ibunya, ia berharap agar anaknya kelak tidak mengikuti jejak ayahnya yang sesat itu. Setelah itu, Hanapi pun menghembuskan napasnya yang terakhir. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanapi dan ibunya tidak tinggal lagi di Solo, melainkan mereka tinggal di kota Anau. Di kota Anau, Hanapi selalu mengurung diri di kamar sampai pada suatu ketika ia meminum 4 butir sublimat untuk mengakhiri hidupnya yang tiada guna itu. Ibunya merasa sedih dan khawatir melihat kondisi Hanapi yang pada saat itu dan memanggil dokter untuk mengobati Hanapi. Namun nyawanya tidak dapat tertolong. Nah, sebelum menghembuskan napas yang terakhir, Hanapi berpesan kepada ibunya, ia berharap agar anaknya kelak tidak mengikuti jejak ayahnya yang sesat itu. Setelah itu, Hanapi pun menghembuskan napasnya yang terakhir. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.